Hari ini saya akan mengajak kita belajar dari satu tema. Jadi hari ini kita akan mengikuti satu pelajaran topikal ya. Jadi saya tidak membahas teks tertentu. Malahan hanya 2 ayat yang saya akan bahas pada kesempatan ini. Nah, topik apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Saya beri judul haruskah bersyukur atas rasa sakit? Wah, ini tema yang saya berharap waktu saya ngomong temanya udah bikin Anda bertanya-tanya ya. Ya bahkan mungkin ada yang bilang, waduh ini tema kok enggak enak. Bersyukur atas rasa sakit. Ya nanti dulu saudara, jangan cepat ambil kesimpulan, baru juga tema kan. Karena ini kan sebuah pertanyaan. Haruskah bersyukur atas rasa sakit? Ya. Mengapa? Saya berangkat dari Efesus 5 ayat 20 saudaraku. Efesus 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya tentunya ayat ini memiliki konteks daripada keseluruhan perikop di atas. Namun hari ini itu bukan bagian akan kita pelajari. Tapi satu ayat ini cukup untuk mengantarkan kita kepada pertanyaan yang akan menjadi topik pembelajaran kita. Dikatakan bahwa ucap syukur senantiasa, artinya selalu, oke? Bahkan dikasih penekanan atas segala sesuatu. Jadi ucap syukurlah selalu atas segala sesuatu. Saya kira itu cukup clear ya. Ucap syukur selalu atas segala sesuatu. Nah itu membawa kita kepada pertanyaan yang saya ajukan menjadi topik pada hari ini. Haruskah bersyukur atas rasa sakit? Karena firman Tuhan katakan atas segala sesuatu dan selalu. Berarti juga atas rasa sakit, atas rasa-rasa yang lain ya kan. Saudaraku, rasa sakit adalah sesuatu yang selama seseorang masih hidup, selama kita ini masih hidup itu tidak akan bisa dihindari. Saya pikir kita harus setuju dulu ya. Selama kita masih hidup, itu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi rasa sakit baik fisik maupun emosional. Ini nggak bisa dihindari saudaraku selama kita hidup. Dan tema mengenai rasa sakit ini, tema mengenai pain, ya, derita, hurt. Ini adalah tema yang lumayan banyak dieksplor baik oleh para penulis-penulis maupun oleh para pengkhotbah. Mengapa? Ya karena itu hal yang gak bisa dihindari. Hal yang akan kita temukan dalam hidup sehari-hari. Hal yang akan kita temukan dalam interaksi-interaksi kita. Jadi mau tidak mau hal seperti ini harus tercover juga di dalam pelajaran Alkitab kita. Ya katakanlah saya akan kutip hari ini apa yang C.S. Lewis katakan. Dia berkata bahwa, saya langsung terjemahkan aja ya. Dia katakan bahwa Tuhan itu berbisik di dalam masa-masa senang. Berbisik di dalam masa-masa senang. Dan berbicara di masa-masa biasa. Tetapi dia berteriak di masa sakit. Sebab rasa sakit adalah megafon. Pengeras suaranya kepada dunia yang budak. Nah, ini saya terjemahkan bahasa sehari-hari saudaraku. Ya, C.S. Lewis katakan kalau kita dalam masa senang itu sebenarnya Tuhan ya lagi bisik-bisik aja. Tapi kalau masa normal Tuhan lagi ngomong, ya speak aja. Tapi kalau lagi susah, masa pain, masa sakit, itu sebenarnya Tuhan lagi pakai megafon buat ngomong ke kita dunia yang budak ini. Menarik ya? Ya apalagi, satu lagi saya kutip dari seorang penulis juga ya, Philip Yancey, dia katakan begini. Saya langsung terjemahkan juga.
Pria dan wanita, jika dunia ini tidak ada penderitaan, akan memilih untuk melawan Tuhan. Ya, ini dari bukunya yang sangat terkenal, Di Manakah Allah Ketika Aku Menderita. Itu buku pertama yang dia tulis dan sangat mendapat attention yang luas ya. Pria wanita itu kalau dunia nggak ada penderitaan itu pasti akan memilih untuk menentang Allah. Oh, ini dua kalimat menarik, tapi saya tidak membahas dua kalimat ini. Saya hanya katakan bahwa tema tentang rasa sakit ini banyak di cover. Tetapi saya akan ajak kita lihat ya, saudaraku, bagian daripada firman Tuhan di topik ini mengenai rasa sakit ini. Saudara, di Alkitab ada beberapa cerita orang-orang yang bergumul, orang-orang yang mengalami luka, orang-orang yang mengalami rasa sakit. Dan kemudian pengalaman itu membentuk mereka menjadi seorang pribadi sebagaimana mereka ada. Pengalaman itu, rasa sakit itu membentuk mereka. Oh, sepanjang Alkitab itu penuh dengan kisah itu, pribadi lepas pribadi. Kita akan kehabisan waktu kalau contohnya terlalu banyak. Tapi saya pilih satu yang paling jelas. Dia adalah Yakub. Nah, suatu kali waktu Yakub akan pulang ke tanah daripada bapak ibunya, dia pulang dengan was-was karena ada abangnya Esau yang dia kira ini akan menantikan dia untuk membalas dendam. Apa yang terjadi di satu malam ketika dia habis mengatur-ngatur dia punya family, dia sampai kepada tempat penyeberangan yang disebut dengan Yabok, Sungai Yabok. Nah, firman Tuhan mencatat di Kejadian 32 kalau nggak salah, dibaca kembali, bahwa di situ malam itu ada satu orang ya, karena di Alkitab dikatakan kata pria, itu bergumul dengan Yakub. Semalaman dikatakan. Dan apa yang terjadi bahwa Yakub ini berusaha bergumul sungguh-sungguh, nggak kasih dia pergi. Yang kemudian Yakub katakan bahwa ini aku telah melihat Allah. Nah, di dalam kitab Nabi Hosea dikatakan itu dalam malaikat. Memang perjanjian lama itu seringkali digunakan istilah malaikat untuk menyatakan satu kehadiran atau pengalaman Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Yakub katakan, aku telah melihat Allah, aku masih hidup. Tapi apa yang terjadi kembali pada kisah itu, Yakub bergumul semalaman. Nah, dikatakan waktu pagi menjelang ternyata dia udah pincang. Dia dipukul di pangkal pahanya. Tetapi tetap dalam pincang dia gak kasih pribadi yang bergumul dengan dia pergi sebelum dia katakan engkau memberkati aku. Nah, apa yang terjadi di malam itu adalah turning point daripada kehidupan Yakub, di mana dia diberkati dan dia diberikan identitas yang baru. Kamu akan dipanggil Israel. Alkitab tidak mengatakan apakah Yakub itu sampai seterusnya menjadi pincang. Tetapi ada yang berpendapat demikian sebab mulai hari itu dikatakan dia pakai tongkat ya. Karena ketika dia memberkati anak cucunya juga dikatakan dia bertumpu pada tongkat. Tetapi saya percaya pengalaman sakit itu yang dikatakan bahkan sampai keturunan orang Israel itu gak makan daging di bagian pangkal paha loh karena peristiwa itu. Itu adalah satu peristiwa yang mengajarkan Yakub satu keberserahan. Kenapa saya ingin mengutip sedikit daripada kisah Yakub di kesempatan ini kalau bicara soal rasa sakit. Karena hari-hari ini ya kebanyakan orang tuh tidak mau ada pergumulan. Mau langsung diberkati. Kalau harus melewati peristiwa kayak Sungai Yabok ya jangan dulu deh. Apalagi adalah satu rasa sakit yang jadi permanen, ntar dulu deh. Tapi kalau yang bagian yang ending yang diberkati itu mau deh. Nah, dunia kita sekarang itu begitu saudaraku. Artinya kalau bisa aku mau pilih, berikan aku yang baik-baik aja. Ya, tapi kalau yang bergumul, ada pengalaman tersungkur, ada pengalaman mengakui kebesaran Tuhan, pengalaman mengakui aku ini tidak ada apa-apanya, pengalaman mengakui aku ini terbatas, pengalaman mengakui aku ini penuh kekurangan dan kesalahan, itu kalau bisa dihindari deh. Nah, yang diberkati, yang baik-baik. Saudaraku, hari ini kalau melihat kepada kisah kehidupan Yakub, itu tidak bisa demikian. Banyak kali ada pergumulan, banyak kali ada luka, banyak kali ada pincang.
menghasilkan seorang pribadi dengan panggilan yang baru, dengan satu berkat yang baru. Nah, itu mengapa tema seperti ini kita nggak boleh alergi. Ya. Nah, saudaraku, kembali pada tema kita, haruskah bersyukur atas rasa sakit? Maka saya akan ajak kita melihat beberapa kebenaran mengenai rasa sakit itu. Satu, rasa sakit itu sesungguhnya adalah sebuah tanda, adalah sebuah sign bahwa ada yang salah. Kira-kira 2 minggu lalu, anak saya yang paling kecil yang baru umur 1 itu diare. Waduh, ini yang belum jadi orang tua atau yang belum pernah ngalami anaknya yang kecil itu diare ya saudara ya. Itu di tahap tertentu itu rumit. Kenapa? Dokter nggak bisa kasih obat dalam artian antibiotik. Jika 3-4 hari belum selesai dia harus ada antibiotik. Tapi apakah itu bakteri atau apakah itu saya lupa ya jamur begitu ya. Itu harus ada hasil lab. Dan menunggui anak umur 1 tahun punya, feses untuk bawa ke lab. Itu pekerjaan yang luar biasa. Lain kali dia sudah keluar. Kata lab kena pampers nggak boleh, ditolak. Tungguin lagi, lain kali dia keluar. Kecampur kencing nggak boleh. Saya sampai ngomong sama orang lab, Bu, Pak, anak kecil, tiap kali BAB pasti ada temennya yaitu kencing. Gimana caranya ya? Orang lab nggak mau tahu. Bapak sebagai orang tua pikirkan itu. Ya lain kali lagi keluar bawa sampel terlalu dikit, nggak cukup. Waduh saudara, Anda tahu? Saya tunggu untuk bisa dapat sampel 2 hari. Di dalam hati yang penuh dengan rasa, aduh nih bayi kasihan, sampai lecet dia. Tetapi singkat cerita, jangan panjang-panjang kalau tema yang begini nggak menarik ya. Akhirnya berhasil ke lab dan ketahuan jenis bakterinya apa. Dokter kasih obat, langsung beres dalam 2 hari. Waduh. Nah, membuat saya berpikir adalah sesudah peristiwa itu, Tuhan, kami manusia ini mestinya bersyukur. Kalau ada kayak diare begitu, kami mesti bersyukur. Itu tanda bahwa di dalam ini ada infeksi. Di dalam ini ada bakteri. Anda bayangkan kalau tidak ada diare. Itu infeksi atau bakteri berlangsung lama-lama sehingga dia punya infeksi kemana-mana. Apa akibatnya saudaraku? Tak bisa dibayangkan bukan? Jadi banyak kali kita harus berpikir dulu saudara. Saya tidak katakan bersyukurlah atas diare, artinya kita suka dengan diare, bukan. Tapi kita bersyukur atas proses apa yang Tuhan izinkan untuk memberitahu bahwa ada yang salah. Nah saudara, kebenaran pertama mengenai rasa sakit itu adalah bahwa rasa sakit pada tubuh kita adalah sebuah alarm bahwa ada yang tidak bekerja dengan baik. Suatu kali ada seorang pengkhotbah yang menceritakan, ada satu orang yang kaget sekali ya bahwa ada rasa sakit di bagian badannya dan ternyata itu adalah tumor. Dia merasa dunianya runtuh. Dia merasa bahwa dia siapa sih yang tidak shock dengan vonis seperti itu. Tetapi ketika dia melewati prosesnya dan dia diberitahu bahwa itu adalah stadium yang sangat awal. Di mana itu kalau ditangani dengan betul bisa sembuh total. Jadi waktu dia melihat kepada keseluruhan cerita, akhirnya dia mengucap syukur bahwa pertama-tama rasa sakit itu memberitahu dia dan ketahuan. Ya tentu cerita seperti itu bisa diterapkan kepada semua orang, karena ada cerita orang berbeda-beda, ada yang gak ketahuan dan sebagainya. Tapi khusus cerita yang tadi bagi dia, rasa sakit adalah sebuah alarm yang dia mau mengucap syukur. Karena akhirnya bisa ditangani. Itu kebenaran pertama mengenai rasa sakit saudara. Bagaimana dengan rasa sakit secara emosional? Bagaimana dengan rasa sakit yang kita rasakan di dalam hati kita dan jiwa kita? Ya, baik rasa sakit maupun terluka itu juga menjadi sebuah sign. Juga menjadi sebuah alarm bahwa ada yang salah dengan jiwa kita. Bahwa ada yang salah dengan apa yang dalam hati kita.
Mungkin ada ekspektasi yang salah. Mungkin ada sukacita yang salah disandarkan. Mungkin kita menyandarkan sukacita kepada dunia, kepada materi. Sehingga ketika goyang, ketika itu semua tidak pasti, waduh, kita mengalami berbagai-bagai derita dan luka. Atau kita sandarkan sukacita kepada manusia. Sehingga waktu manusia berubah, waduh, kita nelangsa. Saudaraku, di luar Tuhan memang tidak ada kepuasan yang sejati. Tidak ada. Ya, tetapi apapun itu, saya mau katakan pada kesempatan hari ini, apapun itu, rasa sakit, terlebih apa yang kita rasakan dalam perasaan, dalam jiwa kita, dalam emosi kita, merupakan sebuah tanda bahwa kita harus lari kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita harus lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Sebab, ini ada satu catatan menarik yang saya pernah baca. Orang yang terluka secara emosi adalah orang yang menjadi sasaran paling empuk daripada si iblis. Kita buka ayat di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada satu pengamatan terhadap singa ini. Ini satu kebetulan yang menarik ya. Nah, bagaimana mountain lion atau singa gunung itu di dalam berburu, rupanya mereka punya pola. Ketika mereka mengamati kelompok yang akan menjadi mangsanya, maka dia akan menandai yang paling lemah. Siapakah yang paling lemah di antara mangsanya? Yang terluka. Jadi memang singa ini adalah predator sejati. Dan khusus bagian pengamatan adalah ceritanya adalah singa gunung, mountain lion. Di mana mereka mengamati di antara calon-calon mangsa mereka, calon-calon mangsa dia. Dan dia menandai yang terluka. Yang terluka itulah yang memberikan dia chance, kesempatan paling besar untuk berhasil dia terkam. Nah, saudara, kembali pada 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan iblis itu berjalan keliling loh. Sama seperti singa. Saudara, hati-hati, nggak ada dalam kurung singa ompong. Nggak ada, saudara. Malah Petrus memberi penekanan. Singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa-singa tua yang kecapean. Bukan, yang mengaum-ngaum. Jadi saya mau katakan berkesempatan ini. Orang yang terluka secara emosi, sasaran yang paling empuk. Sebab itu ketika Anda dan saya merasakan ada luka, itu semua satu sign. Ya, larilah kepada Tuhan. Bukan lari dari Tuhan. Kita semua memerlukan Dia. Jadi kebenaran pertama mengenai rasa sakit adalah sakit merupakan sebuah tanda bahwa ada yang salah. Artinya, mari kita cari Tuhan yang adalah penyembuh, adalah pemulih, adalah comforter bagi kita. Amin. Kebenaran kedua mengenai rasa sakit. Rasa sakit itu seringkali diizinkan Tuhan dalam konteks Kristen, iman Kristen. Supaya kita itu lebih peka untuk menolong yang lain. Supaya kita lebih peka untuk menolong yang lain. Ya, ada satu istilah yang dipopulerkan oleh Carl Jung. Itu seorang psikolog ya, mungkin ya, silakan googling. Itu disebut dengan wounded healer. Apa itu wounded healer? Siapakah itu wounded healer? Adalah orang-orang yang oleh karena satu pengalaman tertentu dalam hidup dia, sehingga membuat dia memiliki empati yang khusus kepada orang dengan kasus yang sama. Sehingga bahkan menurut survei, banyak sekali orang memilih karier dalam hidupnya dia sesuai dengan satu pengalaman yang pernah melukai dia. Nah, silakan Anda pelajari istilah wounded healer ini ya. Nah, saya merasa ada satu kesamaan pandangan dunia psikologis dengan apa yang banyak kali Tuhan kerjakan di antara kita. Bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, itu membuat Anda dan saya lebih peka untuk menolong yang lain. Saya langsung diingatkan waktu saya siapkan bagian firman Tuhan ini dengan satu cerita yang sebenarnya diangkat dari
Kisah nyata. Mungkin semakin besar udah pernah nonton. American Sniper. American Sniper adalah film yang mengangkat kehidupan Chris Kyle. Seorang ahli, bahasa Indonesianya apa ya? Sniper bahasa Inggris pokoknya ya. Ahli penembak jitu loh gitu loh ya. Sebenarnya ada istilah lain, runduk atau apalah saya lupa ya. Sniper lah pokoknya. Kita semua sama-sama tahu lah. Ini adalah yang the best. Di masa-masa tempat konflik peperangan dia ditempatkan, dia the best. Dia betul-betul mengcover tugas dia, kan salah satu sniper, menjaga teman-temannya ketika bertugas di garis depan. Dan mengamankan situasi tertentu di mana sipil itu terancam, maka penjahatnya yang dia lumpuhkan. Dia sukses sekali, dia punya pencapaian. Ya singkat cerita, saya gak mau cerita soal film sebenarnya. Chris Kyle ini akhirnya pulang setelah dia selesai bertugas. Tetapi dia mengalami apa yang disebut dengan PTSD, Post Traumatic Syndrome, atau Post Traumatic Stress something ya. Artinya apa? Satu kecenderungan stres yang diakibatkan oleh satu pengalaman trauma. Apa yang terjadi? Waduh, digambarkan di film itu dia punya kehidupan di rumah bersama keluarga, bahkan sangat terganggu sekali. Ketika anaknya itu lagi main sama anjing, dia langsung anjingnya mau dia piting. Karena dia udah kebiasaan memprotek begitu. Jadi dia nggak bisa relax, dia selalu stay alert. Jadi ada satu gangguan, istrinya begitu khawatir. Singkat cerita, dia berhasil menangani itu. Singkat cerita, dia berhasil keluar dari pergumulan itu. Bahkan kemudian dia menolong yang lain di lembaga yang khusus menolong para veteran perang yang juga mengalami stres trauma sesudah perang. Dan rupanya itu berat, saudara. Gangguan seperti itu rupanya cukup berat. Saya tidak mau cerita lebih jauh karena nanti akan spoiler. Apa yang membuat saya teringat film ini bahwa adalah dia mengalami, bukan hanya mengalami, dia menderita. Tapi setelah itu ternyata dia bisa menolong yang lain untuk melewati masa-masa yang sama. Anda bayangkan ditolong oleh seorang yang sudah mengalami apa yang kamu alami. Jauh lebih melegakan and helpful pasti. Kembali kepada peristiwa itu, saudara. Luka, rasa sakit, seringkali ada cara yang Tuhan izinkan untuk membuat kita lebih peka untuk menolong yang lain. Saya ingin katakan begini loh ya. Tuhan ingin kita menolong yang lain. Itu adalah teologi dasar dalam kekristenan ya. Saya ulangi, Tuhan ingin kita menolong yang lain. Itu teologi dasar. Kita menjadi murid, kemudian kita rindu juga membawa orang lain menjadi murid. Kita ditolong, kita mau menolong. Bahkan Tuhan katakan, kamu telah diampuni, ampuni juga dong. Kamu telah dikasihi, kasihi juga dong. Ini hal yang basic, gak perlu kita perdebatkan. Ya, jadi waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa sakit tertentu, sehingga muncul dalam diri kita empati. Yang juga bisa merasakan apa yang orang rasakan. Jangan kita katakan ya, masakan untuk saya dapat memahami orang lain, untuk saya bisa nolong orang, saya harus sakit dahulu. Aduh. Kenapa? Tuhan kita pun, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sejati. Tuhan Yesus telah mengalami apa yang paling sakit yang bisa dirasakan, ditanggung oleh manusia. Untuk apa? Untuk menolong Anda dan saya. Seperti dikatakan di kitab Ibrani, dia bukan imam besar yang gak bisa merasakan rasa sakit penderitaan kita. Dia bisa merasakannya. Oh, ini menarik loh. Jadi gak boleh ya kita berkata lantas, masakan untuk saya bisa melayani yang lain memahami, saya mesti sakit dulu. Oh, udah gak enak banget. Saudaraku, jangan cuma mau yang enak aja. Kembali kepada apa yang kita soroti bagi Tuhan Yesus. Charles Spurgeon pernah menuliskan dalam satu kalimat. Saya langsung terjemahkan ya. Dia katakan, bisa tidak ketika Tuhan Yesus bangkit, maka di tubuhnya tidak ada tanda-tanda luka. Bisa, ya pasti bisa. Tapi mengapa waktu Tuhan Yesus bangkit pun di tubuhnya masih ada luka? Dia katakan kepada Thomas, cucuk masukkan jarimu ke lubang bekas paku ini.
Mengapa Tuhan tidak menghilangkan itu? Nah, Charles Spurgeon menulis di dalam kalimatnya adalah dikatakan begini. Kalau tanda penderitaan itu dihilangkan, sangat mungkin pengorbanan pun akan terlupakan. Kalau pengorbanan terlupakan, sangat mungkin keimamannya pun akan terlupakan. Oleh karena itu dia yang terluka adalah dia yang berkorban dan dia sang imam. Bahkan di dalam apa yang Yohanes lihat di Pulau Patmos di kitab Wahyu, dia melihat anak domba itu seperti yang telah tersembelih. Jadi saudara, itu kebenaran kedua mengenai rasa sakit. Supaya kita lebih peka untuk menolong yang lain. Yang ketiga, rasa sakit merupakan momen masa yang sangat penting untuk menghargai masa sehat. Masa sakit atau rasa sakit merupakan waktu yang sangat indah untuk kita boleh menghargai saat sehat. Saya akan ceritakan ulang bagaimana 2 tahun lalu saya mengalami gangguan kesehatan yang bagi saya sangat mengganggu. Di hari kunjungan kedua saya ke rumah sakit khusus THT, masa-masa yang saya penuh dengan kebingungan, ada satu tulisan di poster. Bunyinya begini, saudara. Kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Nah, jangan-jangan saudara langsung tahu rumah sakit mana ini. Kalau Anda pernah mengunjungi dan Anda suka mengamati ya. Kalau kecuali ke rumah sakit main handphone sampai pulang saya nggak tahu. Nah, waduh saudara, waktu saya baca kalimat itu di tengah saya lagi sakit, lagi berbolak-balik untuk berobat, kalimatnya begitu. Aduh rasanya. Kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya nggak ada arti. Saya merasa ini kok saya ini. Saudaraku. Adalah satu pola manusia. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Adalah satu kebiasaan manusia. Sesuatu yang telah hilang biasa baru sangat dihargai. Betul apa betul? Ngaku apa enggak? Sesuatu yang biasa udah hilang baru berasa sangat dihargai. Contoh di masa PSBB. Membuat kita jadi menghargai kehidupan sosial dulu yang kita anggap itu enggak ya gimana, biarin aja ada enggak ada kayak. Kita baru boleh memikirkan menghargai pekerjaan kita ketika sekarang semua begitu goyah. Demikian juga waktu kita sakit, kita jadi begitu menghargai masa-masa kita sehat. Kita begitu menghargai kekuatan dan tubuh yang Tuhan karuniakan. Karena manusia kecenderungannya ketika sesuatu itu hilang, biasa baru mulai sangat dihargai. Hari ini apa yang ada padaku, apakah aku menghargainya? Jangan sampai nanti udah hilang baru aku nangis-nangis. Nah gitu, kenakan kepada diri kita, jangan pada orang lain. Saudara, termasuk kesehatan. Rasa sakit merupakan sebuah tanda bahwa tubuh jasmania ini akan berlalu. Akan berlalu. Anda akan tahu waktu umur Anda belasan, 20-an, 30-an, 40-an ada perbedaan yang mencolok di dalam stamina tubuh Anda. Itu merupakan satu tanda bahwa jasmani ini akan berlalu. Kita diingatkan suatu hari kelak ada tempat yang gak ada air mata. Tiada sakit fisik, tiada luka emosional. Semua keterbatasan di sini, semua rasa sakit itu mengingatkan mata kita, mengingatkan kita untuk mata kita memandang kepada kekekalan bahwa suatu hari ada tempat yang baik. Sebab itu jemaat Tuhan, ketika kita masih kuat, ketika kita masih bisa menjadi berkat, jangan menyerah, jangan berpangku tangan, jangan kalah oleh kekecewaan, jangan kalah oleh sakit hati, amin. Selama kita masih bisa melayani Tuhan. Saya waktu lagi tulis bagian ini saudara, saya ingat dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan waktu saya masuk ke YouTube, saya pengen denger sih rasanya. Muncul siapa yang nyanyi, Anda tahu?
penyanyi yang saya begitu sedih merasa kehilangan waktu dia dipanggil pulang. Glenn. Waktu saya lihat Januari 2019. Dia nyanyi lagu itu. Dan awal tahun kemarin dia dipanggil Tuhan di usia yang masih sangat muda. Jadi saya lebih lagi menghayati lagu itu dibawakan oleh dia yang sekarang sudah almarhum. Itu lebih mengenal lagi setiap pesan-pesan lagu itu loh. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana orang yang lagi nyanyi lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan pakailah hidupku supaya nanti ketika tubuhku sudah lemah, aku telah menjadi berkat. Waktu lagu itu dinyanyikan oleh satu orang yang kita tahu bahwa dia sudah nggak ada. Itu baru tahun lalu direkam. Waduh, saudara, saya merasa momen hari itu sambil saya lagi siapin khotbah ini, saya merasa aduh, betul-betul mengena. Hidup itu kesempatan. Jadi mari kita jangan melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya akan tutup. Saya meninggalkan pertanyaan ini dari judul khotbah ini buat kita semua. Jadi sebenarnya apa yang saya paparkan saya tidak mencoba untuk menjawab. Karena topik kita kan haruskah bersyukur atas rasa sakit. Saya kembalikan kepada kita masing-masing untuk jawab secara pribadi. Apakah rasa sakit yang terjadi, yang telah terjadi atau sedang terjadi sekarang dalam hidup Anda dan saya adalah sesuatu yang patut kita bersyukur? Saya kembalikan buat kita untuk jawab. Saya pribadi tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya percaya. Yang artinya jika Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa sakit, baik itu pada fisik kita maupun pada jiwa kita, maka itu sebenarnya artinya Tuhan sedang memberikan tanda bahwa ada yang salah, mesti dibenahi. Kamu butuh penyembuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan sakit, itu juga menjadi satu momen Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih peka, lebih bisa mengerti, lebih mau mengerti. Dan juga saudara, kalau Tuhan mengizinkan ada sakit, fisik maupun emosional, itu menjadi pengingat bahwa selama tubuh jasmania ini masih kuat, kita harus berguna untuk kerajaannya. Amin, saudaraku. Sampai di sini yang saya ingin sampaikan pada topik ini, kiranya boleh menjadi satu perenungan dan pembelajaran buat kita semua. Ya, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sedang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa buat firman Tuhan. Thank you Lord for everything. Thank you. Tuhan, kami ucap syukur bahwa kami sudah dengar firman-Mu. Kami rindu bahwa firman-Mu, perenungan yang kami lakukan pada kesempatan ini, pembelajaran yang kami jalani pada hari ini, boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan. Kami rindu gereja-Mu menjadi alat Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Melalui apa? Itu melalui firman-Mu yang berbicara kepada kami. Tuhan, kami tahu di antara kami saat ini ada yang sedang sakit. Kami bisa merasakan. Mungkin ada rasa tidak percaya. Mungkin hampir-hampir putus asa. Mungkin yang sakit itu adalah orang yang kami kasihi di rumah. Sehingga setiap hari kami merasa begitu, ikut susah hati dan bersedih. Kami terus berdoa, kapankah ada kesembuhan? Kami bergumul hari lepas hari.
Tuhan, hamba bisa merasakan pergumulan itu. Hamba berdoa pada kesempatan ini biar kasih karunia membalut dan menyembuhkan umat-Mu yang berseru-seru kepadamu. Namun biarlah juga melewati masa yang tidak baik mungkin seperti itu. Yaitu ketika ada sakit pada tubuh kami, atau ada satu luka di hati kami. Kami boleh katakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu manusia rohani kami sedang Tuhan perkuat, bentuk. Yang firman-Mu katakan, dibaharui hari demi hari. Tetap Tuhan adalah pengharapan kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Selamanya Tuhan adalah bagian kami. Di bumi, di surga. Teraikan firman-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus.